Om Swastiastu. Sebelumnya terima kasih untuk Bu Ayu Wulan selaku pengampu mata kuliah Akuntansi Manajemen Sektor Publik dan juga rekan-rekan kelas 5G Akuntansi Sektor Publik. Perkenalkan, nama saya Ketut Safitri, NIM 1917051194. Di sini saya akan membahas mengenai penganggaran sektor publik, yaitu yang pertama teori penganggaran publik, yang kedua siklus penganggaran publik, yang ketiga teknik penganggaran publik, yang keempat contoh penganggaran publik di Indonesia, yang kelima penganggaran publik di negara maju dan berkembang, yang keenam yaitu artikel terkait penganggaran sektor publik. Materi yang pertama yaitu mengenai teori penganggaran publik. Sektor publik adalah sebuah organisasi ekonomi negara untuk menjalankan tugas sebagai pengendalian masyarakat menuju kesejahteraan. Badan-badan pemerintah seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan unit-unit yang di pemerintahan lainnya merupakan bentuk organisasi pemerintah. Anggaran merupakan salah satu instrumen yang paling penting di organisasi sektor publik. Anggaran sektor publik sendiri harus bersifat partisipatif yang melibatkan masyarakat dalam perencanaan anggarannya, agar aspirasi dan kebutuhan publik dapat diakomodasi dalam anggaran. Jadi, penganggaran adalah suatu proses menyusun rencana keuangan, yaitu pendapatan dan pembiayaan, kemudian mengalokasikan dananya ke masing-masing kegiatan sesuai dengan fungsi dan sasaran yang hendak dicapai. Fungsi penganggaran yaitu yang pertama sebagai alat perencanaan. Anggaran sebagai alat perencanaan digunakan untuk merumuskan tujuan serta sasaran kebijakan agar sesuai dengan visi, misi, dan sasaran yang telah ditetapkan. Fungsi penganggaran yang kedua yaitu sebagai alat pengendalian. Anggaran sebagai alat pengendalian digunakan untuk mengendalikan kekuasaan eksekutif. Sebagai alat pengendalian manajerial, anggaran sektor publik digunakan untuk meyakinkan bahwa pemerintah masih mempunyai cukup uang untuk memenuhi kewajibannya. Fungsi yang ketiga yaitu sebagai alat kebijakan fiskal. Dengan menggunakan anggaran, dapat diketahui bagaimana kebijakan fiskal yang akan dijalani organisasi sektor publik tersebut. Fungsi yang keempat yaitu sebagai alat politik. Bentuk dokumen politik dapat dijadikan komitmen, kesepakatan eksekutif dan legislatif atas penggunaan dana publik untuk kepentingan tertentu. Anggaran bukan sekedar masalah teknis tetapi lebih merupakan alat politik, karena pembuatan anggaran publik membutuhkan political skill, collection holding, keahlian negosiasi, pemahaman tentang prinsip manajemen keuangan publik oleh manajemen publik. Fungsi yang kelima yaitu sebagai alat koordinasi dan komunikasi. Dalam perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan anggaran, dilakukan komunikasi dan koordinasi antar unit kerja sebagai seluruh bagian organisasi. Anggaran yang disusun dengan baik akan mampu mendeteksi terjadinya inkonsistensi suatu unit kerja di dalam pencapaian tujuan organisasi. Fungsi yang keenam yaitu sebagai alat penilaian kerja. Anggaran merupakan alat yang efektif untuk melakukan pengendalian dan penilaian kerja, di mana penilaian kerja organisasi sektor publik akan dinilai berdasarkan pencapaian target anggaran serta pelaksanaan efisiensi anggaran. Dan fungsi anggaran yang terakhir yaitu sebagai alat motivasi. Anggaran dapat digunakan untuk memberi motivasi bagi pimpinan dan karyawan dalam bekerja secara efektif dan efisien. Dengan pembuatan anggaran yang tepat dan dapat melaksanakan sesuai dengan target dan tujuan organisasi, maka manajemen dapat dikatakan memiliki kinerja yang baik. Jenis anggaran sektor publik yaitu dibagi menjadi dua. Yang pertama, anggaran operasional. Anggaran ini digunakan untuk merancang kebutuhan sehari-hari dalam menjalankan pemerintahnya. Pengeluaran pemerintah yang dapat dikategorikan dalam anggaran operasional adalah belanja rutin, yaitu yang memanfaatkan hanya 1 tahun anggaran saja dan tidak dapat menambah aset atau kekayaan bagi pemerintah. Anggaran yang kedua yaitu anggaran modal. Anggaran modal menunjukkan rencana jangka panjang dan pembelanjaan atas aktiva tetap seperti gedung, peralatan, kendaraan, dan perabotan. Pengeluaran modal yang besar biasanya dilakukan dengan menggunakan pinjaman. Belanja modal adalah pengeluaran yang masa manfaatnya lebih dari 1 tahun, anggaran dan penambah aset atau kekayaan pemerintah, dan selanjutnya akan menambah anggaran rutin untuk biaya operasional. Baik, materi yang kedua yaitu siklus penganggaran publik.
Dapat dilihat pada slide berikut adalah siklus penganggaran publik, di mana yang pertama yaitu tahap persiapan anggaran atau budget preparation. Pada tahap persiapan anggaran dilakukan berdasarkan taksiran pengeluaran atas dasar taksiran pendapatan yang tersedia. Terkait dengan masalah tersebut, yang perlu diperhatikan adalah sebelum menyetujui taksiran pengeluaran, hendaknya terlebih dahulu dilakukan penaksiran pendapatan secara lebih akurat. Tahap yang kedua yaitu tahap ratifikasi anggaran atau budget ratification. Pada tahap ini merupakan tahap yang melibatkan proses politik yang cukup relevan. Semua usulan dari masing-masing organisasi atau unsur lembaga dibahas dan dievaluasi disesuaikan dengan kemampuan dana yang ada atau akan diperoleh, dan setelah hasil analisis atau pembahasan ini selesai, kemudian diputuskan atau disahkan oleh pihak berwenang. Tahap ketiga yaitu tahap pelaksanaan anggaran atau budget implementation. Dalam tahap pelaksanaan anggaran, hal terpenting yang harus diperhatikan oleh keuangan publik adalah dimilikinya sistem informasi akuntansi dan sistem pengendalian manajemen. Apa yang telah ditetapkan atau disahkan dalam penganggaran harus dilaksanakan sesuai dengan yang telah disahkan atau ditetapkan. Tahap selanjutnya yaitu tahap pelaporan dan juga tahap evaluasi anggaran. Tahap ini berkaitan dengan aspek akuntabilitas. Jika tahap implementasi telah didukung dengan tahap akuntabilitas dan sistem pengendalian manajemen yang baik, maka diharapkan tahap budget reporting and evaluation tidak ada menemui banyak masalah. Dengan tujuan pelaporan dan evaluasi anggaran ini untuk melihat apakah pelaksanaan anggaran telah berjalan sesuai dengan rencana yang telah disetujui. Baik, materi yang ketiga yaitu mengenai teknik penganggaran publik. Teknik penganggaran publik yang pertama yaitu dengan menggunakan pendekatan fungsional. Pendekatan fungsional adalah kepentingan formal merupakan refleksi anggaran sebagai produk dari suatu entitas mandiri. Ini berarti anggaran disusun melalui proses internal organisasi. Kepentingan hukum merupakan pemberi makna yang solid bagi anggaran suatu entitas tertentu. Teknik penganggaran yang kedua yaitu dengan pendekatan pengambilan keputusan. Proses anggaran biasanya mempunyai standar prosedur, sementara pengambilan keputusan merupakan proses gabungan dari unsur-unsur disiplin ilmu ekonomi, politik, psikologi, dan administrasi publik. Tarik ulur antara konsep dengan praktis dan konteks anggaran dengan manajemen keuangan global dilakukan untuk mencapai titik optimal. Teknik yang ketiga yaitu dengan pendekatan psikologi atau motivasi. Pendekatan psikologi atau motivasi merupakan salah satu teknik penganggaran publik yang sangat baik untuk dilakukan. Dalam mempertimbangkan berbagai asumsi, kenyataan, dan tujuan yang ingin dicapai, penggunaan pendekatan psikologi dan motivasi dalam proses penganggaran akan membuat anggaran disusun benar-benar dapat dilaksanakan dengan baik dan tujuan serta sasaran dapat dicapai secara efektif dan efisien. Teknik penganggaran yang terakhir yaitu dengan pendekatan lingkungan yang berkesinambungan. Penganggaran lingkungan yang berkesinambungan dimulai dengan proses penyusunan anggaran bagi program yang berwawasan lingkungan. Anggaran ini merupakan harus dipertimbangkan sisi pemeliharaan dan perbaikan kondisi lingkungan sekitarnya. Dengan demikian, tujuan dari anggaran ini dan program dapat dicapai tanpa menimbulkan dampak buruk terhadap kondisi lingkungan secara berkesinambungan. Materi selanjutnya yaitu contoh penganggaran publik di Indonesia. Penganggaran publik di Indonesia yaitu yang pertama, sistem penganggaran di Indonesia yang di pusat dikelola melalui adanya APBN atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. APBN merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah negara yang disetujui oleh lembaga legislatif atau DPR. Berikut adalah hal yang mengenai penyusunan dan penetapan APBN di Indonesia. Yang pertama, ditetapkan tiap tahun dengan undang-undang. Yang kedua, APBN terdiri dari anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan. Yang ketiga, APBN disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintah negara dan kemampuan dalam menghimpun pendapatan negara. APBN yang telah disetujui oleh DPR memiliki rincian dengan unit organisasi, fungsi, program, kegiatan, dan jenis belanja. APBN yang tidak disetujui, maka pemerintah pusat dapat melakukan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBN tahun anggaran sebelumnya. APBN dalam satu tahun anggaran meliputi antara lain yang pertama, hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih,
Yang kedua, kewajiban pemerintah pusat yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih. Sistem penganggaran yang diterapkan di Indonesia yang kedua yaitu menurut yang diamatkan oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara adalah penganggaran berbasis kinerja. Sistem penganggaran berbasis kinerja berfokus pada hasil yang dicapai dari penggunaan sumber daya. Dulu dalam mengalokasi anggarannya, Indonesia menggunakan sistem tradisional di mana berfokus pada bagaimana merinci program dalam kegiatan dan biayanya sehingga terbentuk alokasi anggaran yang menyeluruh atas program tetapi telah berubah menjadi penganggaran berdasarkan kinerja. Baik, materi yang kelima yaitu penganggaran di negara maju dan negara berkembang. Negara berkembang adalah negara yang pendapatan rata-rata masih relatif rendah, indeks perkembangan manusia tercatat di bawah standar normal global, dan infrastruktur yang masih relatif berkembang atau belum maksimal. Contohnya dari penganggaran di negara berkembang yaitu cakupan dari sistem baru juga terbatas. Di Malaysia dan Indonesia, hal ini hanya terbatas pada anggaran pembangunan, sementara di India, anggaran kinerja disiapkan sebagai dokumen pendukung. Dan selanjutnya yaitu negara maju. Negara maju adalah negara yang memiliki standar hidup tinggi, dengan perekonomian merata, penggunaan teknologi tinggi, dan telah berhasil dalam berbagai bidang. Contohnya, saat ini sistem anggaran di Swedia mempunyai beberapa unsur yang mengombinasikan perencanaan, ramalan jangka menengah, dan pengukuran efisiensi. Yang materi terakhir yaitu artikel mengenai penganggaran sektor publik. Artikel yang saya ambil yaitu penajaman peran penganggaran sektor publik sebagai alat perencanaan dan pengendalian. Artikel ini dibuat menelaah proses penganggaran penerimaan negara bukan pajak PNBP di Kepolisian Resor atau Polres. Pungutan PNBP ini dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat secara langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang menjadi penerimaan pemerintah pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah yang dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara. Menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018, PNBP pada prinsipnya memiliki dua fungsi, yaitu fungsi penganggaran dan fungsi pengaturan. Dalam fungsi penganggaran, PNBP merupakan salah satu pilar pendapatan negara yang memiliki kontribusi cukup besar dalam menunjang APBN. Dan dalam fungsi peraturan, PNBP memegang peranan penting dan strategis dalam mendukung kebijakan pemerintah untuk pengendalian dan pengelolaan kekayaan negara, termasuk pemanfaatan sumber daya alam. Dalam struktur keorganisasian, di daerah, Polri memiliki Kepolisian Resor yang disebut Polres sebagai pelaksana tugas dan wewenang wilayah kabupaten atau kota. Polres memiliki berbagai fungsi yang mendasari setiap perbuatannya, yaitu fungsi pelayanan kepolisian kepada masyarakat, misalnya penanganan laporan atau pengaduan, intelijen penyelidikan dan penyidikan, tindak pidana dan pengaturan lalu lintas. Anggaran Polres berasal dari APBN yang rinci ke dalam DIPA proses masing-masing kabupaten atau kota. Selain PNBP fungsional di atas, ada kalanya Polres menyetorkan PNBP umum. PNBP umum adalah PNBP yang ada di semua kota atau kabupaten yang sifatnya wajib disetor ke kas negara. Baik, sekian dari presentasi saya. Mohon maaf jika terdapat kesalahan kata yang saya ucapkan, dan Om Santi 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 Om.